Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin hadirat jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang berhadir di masjid ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terlebih nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah, sehingga dapatlah kita berhadir ke rumah Allah untuk jalankan perintah Allah, ikut cara yang paling disenangi oleh Allah, yaitu salat subuh dengan berjamaah, yang insya Allah kita lanjutkan dengan sedikit mudzakarah agama. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadirin hadirat jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini seyogyanya kita ini ngaji fikih ya. Nah, cuman kebetulan saya dari Kelumpang. Ya, udah seminggu nggak di rumah. Kelumpang. Jadi pagi ini apa? Nah, kita buat mungkin ceramah singkat, kulibas. Kuliah 15 menit. Ya. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang dalam hatinya ada iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam setiap hal, dalam setiap ucapannya, dalam setiap tindak tanduknya, maka dia akan kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmalal iman." Barang siapa yang dia mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah,
memberi karena Allah, dan menahan pemberian juga karena Allah, maka sungguh iman telah sempurna dalam hatinya. Jadi ciri orang yang sempurna iman dia kepada Allah, dalam segala hal dia kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu orang yang melakukan semua aktivitas karena Allah, maka orang ini akan jadi kekasih Allah. Man kana lillah kana Allahu lah. Barang siapa yang menjadikan hidupnya untuk Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi kekasihnya. Kalau satu orang sudah jadi kekasih Allah, maka orang ini akan dibahagiakan hidupnya oleh Allah dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, la khawfun alaihim, mereka ini enggak pernah takut, wa la hum yahzanun, dan mereka enggak pernah sedih. Maka nggak ada kehidupan yang lebih indah sebenarnya daripada orang yang tidak pernah merasa takut, nggak pernah sedih. Siapa para kekasih Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Apa itu takwa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan at-taqwa al-khawfu minal jalil. Namanya takwa itu yang pertama adalah rasa takut kepada Allah Zat yang Maha Agung. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang dalam hatinya ada perasaan takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil. Yang kedua, orang yang bertakwa itu akan beramal mengikuti apa yang Allah turunkan. Jadi, ciri orang yang bertakwa dalam kehidupannya dia akan berpedoman dengan Al-Quran dan hadis dalam segala hal. Dalam adat istiadatnya, apalagi dalam ibadahnya, ia berusaha untuk mengikuti aturan yang diturunkan oleh Allah dan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka lil mu'minin wala mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lakumul khiyaratu min amrihim." Enggak boleh, kata Allah, bagi laki-laki yang beriman, wanita yang beriman, ketika Allah sudah memutuskan satu perkara, menetapkan satu hukum, kemudian mereka memilih hukum untuk diri mereka sendiri, buat aturan untuk diri mereka sendiri, enggak boleh. Maknanya orang yang beriman mesti dalam kehidupannya mengikuti semua aturan Allah. Ini ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, al-isti'adad liyaumir rahil. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang setiap saat dia akan buat persiapan menyambut hari ketika ia diberangkatkan menghadap kepada Allah. Ini hari-hari apa orang yang bertakwa buat persiapan, bekal ketika akan menghadap kepada
Allah. Wa man kana yardu liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap, barang siapa yang yakin bakal bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah ia beramal soleh. Atau orang yang yakin suatu saat dia akan mati, kemudian dia akan menghadap kepada Allah, yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Itu hari ketika seluruh manusia akan berdiri menghadap di hadapan Allah. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Allah perintahkan untuk beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mempersekutukan peribadatan kepada Tuhannya dengan sesiapapun. Ibadah murni semata-mata karena Allah, bukan karena malu sama tetangga atau karena takut sama orang tua. Nah, gitu. Tapi semata-mata karena Allah. Kemudian ciri yang keempat, ridho bil qalil. Ya, orang yang bertakwa itu hatinya akan ridho ketika Allah karuniakan kepadanya rezeki yang sedikit. Dikasih banyak bersyukur, dikasih sedikit ridho, kasih sedikit pun ridho. Karena apa? Satu orang yang bertakwa ia paham, yang paling paham akan kebaikan untuk dirinya itu Allah. Ya. Saya yakin setiap kita di sini ingin jadi orang kaya. Kalau bisa punya segalanya, tapi belum tentu itu yang terbaik buat kita. Asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi, kata Allah, kalian mencintai sesuatu, menginginkan sesuatu, padahal itu nggak baik buat kalian. Sehingga kita sering dengar cerita ada satu orang sahabat namanya Sa'labah. Sa'labah ini hanya punya satu kain sarung yang ia pakai bergantian dengan istrinya. Kalau dia sholat, ya kan, orang-orang baca Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Nah, begitu salam langsung pulang. Begitu aja. Akhirnya ditegur oleh baginda Nabi SAW. Maka Sa'labah mengatakan, wahai Rasulullah, saya hanya punya satu kain sarung yang saya gunakan bergantian dengan istri saya. Maka saya cepat-cepat pulang, karena istri saya juga mau sholat gantian. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kekayaan kepada saya. Nabi diam aja, tapi didesak terus. Sa'labah kepingin kaya. Akhirnya dikasih hadiah sepasang kambing, dipelihara, lama-lama banyak, tambah lama tambah banyak. Ketika kambingnya banyak, akhirnya dia ngembala agak jauh. Lama-lama sholat sudah mulai nggak berjamaah, zuhur nggak nongol di masjid, asar nggak nampak. Begitu kambingnya tambah banyak, ya 5 waktu pun nggak nampak, hilang. Ya, 5 waktu nggak nampak, sibuk dengan kambing. Kemudian diutus satu orang kepadanya untuk memungut zakat. Setelah dihitung banyak, maka dia sayang. Bayangkan berapa ekor kambing kok diserahkan. Akhirnya Sa'labah nggak bayar zakat. Baginda Nabi SAW wafat, Sa'labah dalam keadaan seperti itu, yang sibuk dengan kambingnya. Kapan dia tobat? Di masa Utsman bin Affan. Udah tua, udah mulai mikir, mungkin sebentar lagi umur akan berakhir. Maka dia mau tobat, datang kepada Sayyidina Utsman bin Affan, bayar zakat. Kadang-kadang kita menganggap kalau kita kaya, nah itu baik buat kita, ya, gitu. Belum tentu. Maka satu orang yang beriman kepada Allah, dia paham apa yang Allah karuniakan kepada kita sekarang itulah yang terbaik menurut Allah, walaupun menurut kita enggak. Sehingga ketika ia dikasih rezeki yang sedikit, penghasilan yang sedikit, dia ridho.
Kenapa? Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kalian nggak suka dengan satu keadaan. Wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Padahal dalam keadaan seperti itulah Allah jadikan kebaikan yang banyak buat kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radiya bil qalili minar rizq, radhiyallahu anhu bil qalili minal amal." Barang siapa yang ridho dengan rezeki yang sedikit, Allah akan ridho kepadanya dengan amal yang sedikit. Inilah ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Maka satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cita-cita hidupnya ini cuma satu. Apa cita-cita hidup? Dapat menyenangkan Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu. Ia punya target, sebelum aku mati Allah ridho kepada saya. Sebelum mati Allah sudah ridho. Jangan sampai kembali kepada Allah tapi Allah belum ridho. Nah, ini target orang yang beriman. Bagaimana hidup dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika satu orang punya target mendapatkan ridho Allah, sehingga waktu-waktunya digunakan untuk Allah. Kalau dia punya harta pun hartanya digunakan untuk menyenangkan Allah. Kalau dia punya potensi, kekuatan, kecerdasan, dia gunakan juga untuk Allah. Maka orang seperti ini apa? Dia akan menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Kita mesti paham kalau kita sudah dapatkan Allah, maknanya kita sudah dapatkan segala-galanya. Ya abdi, ya ibadi in wajadtumuni wajadtum kulla syai'. Dalam diskusi Allah berfirman, wahai hambaku, sekiranya kalian sudah mendapati aku, sungguh kalian telah mendapatkan segala-galanya. Wa in faqatumuni faqatum kulla syai'in. Tapi kalau kalian sudah kehilangan aku pada Allah, sungguh kalian telah kehilangan segala-galanya. Wa an khairum min kulli syai'. Sedangkan aku pada Allah lebih berharga, lebih baik daripada segala-galanya. Jadi target hidup itu dapat ridho Allah. Kalau sudah dapat ridho Allah, maknanya kita sudah dapat segalanya, kebaikan dunia dan akhirat. Kenapa? Yang punya dunia akhirat Allah. Seluruh makhluk juga ada dalam kendali Allah. Nah, kalau satu orang sudah dapatkan Allah, dia akan dapatkan segalanya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT, maka kita berazam, niatnya bagaimana sisa kehidupan kita ini kita gunakan untuk menyenangkan Allah. Kita banyakkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah, tanpa sama sekali meninggalkan kerjaan. Tapi bagaimana Pak? Di sela-sela kerja, lisan kita banyak berzikir kepada Allah. Sela-sela kerja itu banyak berzikir kepada Allah. Di waktu luang, di luar kerja, kita perbanyakkan waktu. Kalau waktu-waktu ada luang, kita kerjakan sholat. Banyak kita baca Al-Quran. Man syagarahul Quran an dzikri wa mas'alati. Allah SWT berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran, an dzikri, sehingga enggak sempat berzikir kepadaku, wa mas'alati, sehingga enggak sempat berdoa kepadaku. Banyak baca Quran aja. Kesibukannya itu lebih banyak baca Al-Quran daripada zikir, daripada doa. A'faituhu afdhala ma'utiyas sa'ilin. Maka aku akan karuniakan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada apa yang aku berikan kepada orang yang selalu meminta kepadaku. Hari ini setiap orang tua kepingin, ya, kalau punya anak, anaknya jadi anak yang soleh, soleha, nurut sama orang tua, sudah didoakan. Ya, kepingin anaknya sukses, senang, gitu. Maka dengan kita sibuk dalam membaca Al-Quran, Allah akan karuniakan bahkan lebih daripada yang diinginkan oleh setiap orang yang berdoa. Wafatul kalamillah ala sa'ilil kalam kafatli ala khalqih.
Dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh ucapan, sebagaimana keutamaan Allah di atas seluruh makhluknya. Maknanya, kata alim ulama kita, kalau kita ingin hajat kita tertunai, maka apa? Sibukkan diri dalam menunaikan perintah Allah. Nah, gitu. Makanya kalau kita baca kehidupan para wali, Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, Syekh Abu Hasan As-Sadali, orang-orang mulia di kalangan para nabi, ketika mereka sibukkan diri mereka dalam menjalankan perintah Allah, apapun hajat mereka ditunaikan sama Allah. Jangankan hal-hal yang biasa, yang luar biasa pun Allah tunjukkan. Nah, 1 menit lagi cerita ya. Maryam alaihissalam, ibunya Isa alaihissalam, itu satu orang wanita yang dinadarkan oleh ibunya untuk jadi marbot masjid. Inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Wahai Allah, aku bernadar, anakku ini terbebas dari kerja dunia, terima nadarku. Diniatkan anaknya ini, pokoknya anakku untuk Allah. Nggak akan kusuruh kerja-kerja, nggak akan suruh bantu-bantuin. Dia dikhususkan untuk membersihkan Masjidil Aqsa. Ternyata ketika lahir perempuan. Mana mungkin perempuan jadi pembersih Masjidil Aqsa? Orang laki-laki bolak-balik nggak berhenti-berhenti di situ. Akhirnya karena sudah dinadarkan, Maryam alaihissalam dibuatkan satu mihrab, ditaruh di situ. Beliau perempuan, ya, yang cantik. Karena khawatir terjadi fitnah, pintu dikunci. Yang megang kuncinya Nabi Zakaria. Wa kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Dan setiap kali Zakaria masuk menjumpai Maryam di dalam mihrabnya, wa wajada 'indaha rizqa. Maka Zakaria menemui di sisi Maryam penuh dengan makanan. Qala anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana semua makanan ini? Qalat wa min indillah, semua makanan ini langsung datang dari Allah. Setiap kali dibawa bontot belum sampai, yang dihantar sudah makan. Di kelilingnya itu penuh dengan makanan. Makanan datang dari siapa? Allah. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah kasih rezeki kepada hambanya yang ia kehendaki tanpa hisab, tanpa cara. Tanpa ada cara, nggak pakai bontot, nggak pakai beli, nggak pakai ini, nggak pakai COD, Allah datangkan. Nah, ini Allah datangkan ini Maryam alaihissalam. Kapan itu terjadi? Ketika ia sibukkan dirinya dalam beribadah kepada Allah, maka hajat hatinya ditunaikan oleh Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT bagi taufik kepada saya dan kita semua untuk menggunakan sisa-sisa umur kita, sisa-sisa harta kita, sisa-sisa potensi yang Allah SWT karuniakan kepada kita dalam menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT, yang benar datang dari Allah, kesalahan, kekurangan dari diri saya sendiri. Dan sekarang kita masuki sesi tanya jawab insyaallah. Terima kasih.